何かをさそれは一朝一夕だ。 Hello guys, balik lagi bersama gue di Your Channel 21. Di episode pertama kemarin kita sudah lihat kisah pembuka dari anime Susanoo Frieren. Mulai dari kepulangan setelah menaklukkan Raja Iblis, perpisahan Leonie hingga kematian Himmel, dan terakhir adalah bagaimana Frieren mengunjungi Heather yang ternyata masih hidup bersama dengan seorang gadis kecil yang dirawatnya yang bernama Feren. Dan hal ini akan menjadi perbincangan fokus pada episode 2 kali ini, di mana kita akan melihat untuk saat-saat terakhir Paman Heather. Dan apa yang terjadi pada episode sebelumnya adalah bagaimana Heather meminta Frieren untuk membawa Feren berpetualang dan sekaligus menjadi muridnya, namun ditolak oleh Frieren. Alasannya karena membawa anak kecil hanya akan menjadi beban dan tingkat kematian murid penyihir pun dibilang cukup tinggi. Sehingga akhirnya Heather meminta kepada Frieren untuk menerjemahkan suatu buku yang konon isinya adalah tentang kebangkitan dan keabadian. Alasan Heather meminta Frieren untuk menerjemahkan buku tersebut karena Heather ingin hidup sedikit lebih lama lagi. Belum lagi dengan ketakutan terbesarnya akan kematiannya. Oke, kalau gitu sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai ceritanya. Adegan pertama pada episode 2 kali ini adalah berawal dari bagaimana perkembangan tentang Feren yang masih belum bisa mengenai batu yang menjadi target tembakan sihirnya. Di sini gue nggak akan bahas tentang konsep mengenai sihirnya, tetapi ada satu hal menarik yang lupa gue bahas di episode 1 sebelumnya, yang mana dikatakan bahwa Feren ini disebut tak terlihat oleh Heather dan Frieren karena kemampuan kontrol mananya. Dan dalam bahasa Jerman sendiri, Feren bisa diartikan sepi atau bisa diartikan sunyi. Sehingga karakter dari serial ini menjadi dasar dari ciri khas si karakter tersebut. Seperti bagaimana nama Heather yang berarti ceria. Mengesampingkan hal itu, di sini kita bisa melihat keseharian Frieren selama tinggal di sana, yaitu mulai dari menemani Feren berlatih menerjemahkan buku hingga mendapatkan banyak sayuran yang dilempar oleh Heather. Bahkan dalam adegan lain kita bisa melihat bagaimana Heather masih tampak percaya diri dengan tubuh tuanya ketika sedang mandi, dan tidak lupa seperti biasa, kita pun bisa melihat Frieren yang lagi-lagi tersangkut. Lalu selanjutnya yang menjadi fokus utama pada episode kali ini adalah bagaimana Heather sudah mulai kehabisan waktu. Namun pertama-tama kita bahas dulu tentang mengapa Heather memutuskan untuk membawa Feren. Seperti yang kita ketahui, Heather menemukan Feren di tepi jurang setelah kehilangan orang tuanya akibat perang, dan hal ini bikin lumayan terkejut karena bisa-bisanya ada anak kecil yang kepikiran buat bunuh diri, walau di dunia nyata pun emang ada aja kasusnya. Lalu kemudian ada juga satu hal yang menarik terjadi di sini, di mana kita bisa melihat Heather yang bertemu dengan Feren yang masih membawa alkohol, yang berarti dia masih mengabaikan usianya dan kondisi tubuhnya. Dan terdapat kemungkinan bahwa Heather berhenti minum karena Feren. Dirinya pernah mengatakan bahwa Heather selalu takut akan kematian, dan untuk mengatasi hal itu, dirinya menggunakan alkohol agar bisa membuatnya lupa akan ketakutannya tersebut. Namun di samping kondisinya itu, di sini kita bisa merasakan bagaimana penyesalan Heather dan kerinduannya kepada Himmel, yang mana hal ini sering terjadi pada seseorang di usia tuanya. Lalu di mana ia menyesal tidak melakukan sesuatu hal ketika masih muda. Dan disinilah Heather begitu merindukan sosok Himmel yang selalu menolong orang. Berbeda dengan dirinya yang sering diam di belakang Himmel. Dan inilah mengapa yang membuatnya sedikit menyesal, karena jika Himmel masih hidup, maka akan banyak orang yang bisa ditolongnya. Sementara itu, apa yang bisa dilakukannya hanya bisa melihat dan bahkan memilih untuk mengasingkan diri ketika usianya semakin tua. Yang dimana alasannya karena dirinya bukanlah Himmel yang bisa dengan cepat beraksi tanpa banyak ketakutan. Walau tidak dijelaskan secara langsung dalam cerita, namun tampaknya Heather sangat ketakutan dalam perjalanannya. Karena itu, Heather mengikat diri dengan alkohol agar bisa terbebas. Walaupun akhirnya mendapat julukan pendeta korup.
Namun akhirnya Heather pun berpikir bahwa segala keputusannya mungkin tidaklah benar. Dan dimana menurutnya semua yang dipelajarinya dari Himmel akan sia-sia dan segala kenangan berharganya pun akan lenyap. Dan hal ini cukup menarik karena ternyata Heather begitu menghargai kenangannya bersama Himmel dan teman lainnya. Lalu berbicara mengenai kenangan, hal yang lebih unik lagi adalah bagaimana kamera di dunia ini menggunakan sihir. Hal ini bisa kita lihat pada kisah Feren, di mana foto keluarganya diambil dengan menggunakan tongkat oleh seorang penyihir. Sehingga dengan demikian alasan Heather menyelamatkan Feren semata-mata hanya karena ingin seperti apa yang akan dilakukan oleh Emil. Dan agar tidak setengah-setengah menyelamatkannya, Heather pun sengaja menipu Frieren agar mau membawa Feren dengan memintanya menerjemahkan buku yang sedari awal bukan tentang pembangkitan atau keabadian, yang dimana menerjemahkan buku tersebut merupakan satu hal yang bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga pada akhirnya membuat Feren tidak lagi bisa dianggap beban oleh Frieren. Karena pelatihan yang diberikan oleh Frieren membuatnya menjadi semakin bisa diandalkan, dan sehingga setakut apapun Heather akan kematiannya, setidaknya Heather tidak perlu takut Feren akan sendiri lagi. Sehingga pada akhirnya pun Heather bisa beristirahat dengan tenang karena beban selama hidupnya kini diserahkan kepada Frieren. Dan di akhir Frieren pun kembali menepati janjinya untuk menyiram alkohol pada makam Heather. Lalu dengan demikian yang tersisa dari parti pahlawan hanya tinggal Frieren dan juga Eisen yang tak berapa panjang umurnya. Lalu lanjut pada Feren, seperti yang ditampilkan, Feren pun meniru Heather tentang masalah kenangan di mana dirinya harus tetap hidup agar segala kenangannya bersama orang tuanya tidak lenyap. Karena itulah dirinya berlatih sihir agar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sebagai bentuk terima kasihnya kepada Heather. Dan keinginannya tersebut dikabulkan karena Heather tidak perlu lagi mengkhawatirkannya setelah Frieren setuju untuk membawanya. Namun alasannya mempelajari sihir ini justru menjadi perdebatan. Berbeda dengan Frieren yang akan mengumpulkan sihir setidak berguna apapun itu, Feren merasa hal tersebut sedikit sia-sia. Dalam perjalanannya, Frieren sendiri berkata akan motifnya mengenai kecintaan dirinya terhadap sihir yang tidak jauh berbeda dengan Feren. Namun, dari apa yang disebut Frieren pada saat di awal, kita bisa tahu bahwa alasannya saja sudah berbeda. Karena di awal, Frieren menyebut sebagai hobi, sedangkan Feren sendiri dia mempelajari sihir agar bisa bertahan hidup. Dan inilah yang menjadi salah satu perbedaan sudut pandang Frieren dan Feren. Apa yang dianggapnya hobi justru merupakan syarat bertahan hidup bagi seseorang, karena bagaimanapun, tidak semua orang bisa menganggap suatu hal sebagai hobi, apalagi bila berhubungan dengan bertahan hidup. Bila kita gambarkan dengan seseorang petualang, bisa dikatakan ada dua jenis umum dalam cerita, yaitu orang yang menjadi petualang untuk bisa bertahan hidup dan orang yang menjadi petualang untuk bersenang-senang. Contoh kedua ini biasanya terjadi pada seseorang pendekar atau bangsawan yang ingin bebas di mana mereka menganggap pertarungan sebagai hal yang menyenangkan. Padahal di sisi lain banyak petualang yang mati hanya untuk mendapatkan uang. Tapi tentu masih ada kemungkinan motif Feren akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena dimulai saat ini, Feren akan terus mengikuti Frieren mengelilingi dunia. Lalu, momen kedua di sini kita diperlihatkan ketika Frieren bertemu dengan nenek tua yang ingin meminta bantuan untuk membersihkan patung Himmel, di mana ternyata nenek tua tersebut merupakan gadis yang dulu pernah ditolong oleh Himmel. Dan di sini terlihat di mana Frieren ingin menghiasi patung tersebut dengan bunga bulan biru yang dulu pernah diceritakan oleh Himmel. Di sini kita diperlihatkan adegan flashback ketika Heather dan Eisen yang berlarian di taman bunga, seperti layaknya seorang gadis. Dan di sini Frieren masih mengingat janji Himmel tentang bunga yang tumbuh di kampung halamannya. Dan yang menjadi masalah di sini adalah Frieren yang sangat berusaha keras mencari bunga hingga menghabiskan waktu setengah tahun yang tentu saja waktu tersebut terasa sangat lama bagi Feren yang memiliki batas umur yang berbeda dengan Frieren. Karena berbeda dengan Frieren, bunga tersebut sama sekali tidak berarti bagi Feren, dan bila kita balikan kondisinya, maka sudah pasti Feren pun akan kesal karena merasa hal tersebut tidaklah penting.
Dan di sini Feren mengambil perkataan Heather mengenai bagaimana seharusnya Frieren bisa menyelamatkan banyak orang dengan waktunya tersebut. Dan hal ini sempat hampir memicu perpecahan di antara Feren dan Frieren. Sebelum mendapat wasiat dari nenek yang diselamatkan Himmel ketika kecil dulu, mungkin akan menjadi hal lucu bila yang menyelamatkan si nenek adalah Frieren. Karena ketika kembali bertemu penyelamatnya, ia tak berubah sama sekali, sementara dirinya sudah menjadi nenek-nenek. Dan singkat cerita, akhirnya kisah cerita pun berakhir dengan baik, di mana Frieren dapat menemukan bunga tersebut dengan mengikuti tupai yang memakan biji bunga yang dikasih oleh nenek. Sebelumnya, Himmel yang berjanji akan menunjukkan bunga tersebut kepada Frieren belum sempat terpenuhi, dan namun setidaknya Frieren dapat menemukan dan bahkan menumbuhkannya di sekitar patung Himmel, di mana Frieren pun membalas apa yang dilakukan Himmel kepadanya dulu, yaitu memberikannya sebuah mahkota bunga di tengah taman bunga. Dan apa yang bisa disampaikan di sini adalah ternyata sihir aneh yang dikumpulkan Frieren pun bisa berguna, karena di sini sihirnya bisa membersihkan patung dan menumbuhkan bunga yang dimaksud oleh Himmel. Sehingga setidaknya Frieren bisa merasa telah membawa Himmel ke kampung halamannya. Selain itu, episode ini pun menjadi awal dari kisah kebersamaan Frieren dan juga Feren, di mana Frieren harus mengerti bahwa kehidupan manusia begitu singkat. Sementara itu, Feren akan menjalani peran barunya sebagai pengurus Frieren. Karena di sini Feren harus membangunkan dan menyisir rambut Frieren, atau bisa juga menjadi pengurus Frieren. Kalau gitu, sekian diskusi Frieren di video episode 2 kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.